Ini berasnya. Ini beras semua, geng. Beras Ini. semua. Ini beras semua ya Mas Iki. Ini beras bagus berkualiti. Ini beras Harganya berlambak. cuma, geng, RM34 10 kilo. Mana kan ini? RM34. Rp34. Ini 10 kilo ya. 10 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Farhan dan juga Mas Iki. Di video kali ini Mas Farhan akan kasih tunjuk kepada para netizen Konoha yang kepanasan, yang katanya di Malaysia gak ada beras, Mas Iki. Ya, krisis beras ataupun orang Malaysia tuh kelaparan. Katanya kelaparan. Kita kasih tunjuk fakta yang sebenarnya yang ada di kampung Mas Farhan. Mas Farhan tempat bekerja ya Mas Farhan dengan Mas Iki ya. Bukan kampung, tempat kerja. Tempat kerja di perkampungan, kita pergi di kedai runcit ya Mas. Iya. Nah, katanya di apa ya? Di Malaysia Krisis beras, kehabisan beras, kehabisan kekurangan beras. Katanya minta bantuan ke Indonesia para sahabat. Dan pokoknya kali lapangan ini gitu. kita kasih tunjuk seperti apa keseruannya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah asal jangan bergaduh. Kita langsung ke kedai runcitnya. Mas Iki juga beli beras juga ya? Beli beras juga. Beras juga. Mas Farhan juga beli beras juga. Ada banyak Mas Iki. Ya, Oh, ini berasnya. ini beras semua, geng. Beras Ini. semua. Ini beras semua ya Mas Iki. Ini beras bagus berkualiti. Ini beras Harganya berlambak. cuma, geng, RM34 10 kilo. Mana kan ini? RM34. Rp34. Ini 10 kilo ya. 10 kilo. Oh, kamu 5 pakai ini Mas Iki? Enggak, aku yang enak sedikit. Kena sedikit. Yang mana Mas Iki? Oh, ini ya. Berapa ini Mas Iki? 51. Yang dikatakan beras tempatan itu yang mana Mas Iki? beras tempatan. Oh, beras yang subsidi. Ini kayaknya. Oh, yang ini ya. Ah ya, RM26. Oh, ini 10 kilo Rp26. Murah banget para sahabat, tapi kita tak pakai yang ini ya Mas Iki. Ya, karena kita warga asing, kita harus beli yang ini. Ah, Kita Mas. hormat. Mas Farhan beli yang ini. Itu Ini. beras bagus. Ini beras bagus Mas Iki. Nah, Ya, 60 itu. nah, kita kerja susah, kita beli ini ya Mas Iki. Mas Iki beli itu, Mas Farhan beli ini. Nah, ini berasnya berlambak banget. Berlambak, Beras ya. semua. Beras semua. Semua ini. beras. Ini ada yang harga macam-macam di sini, harga berasnya. Ah, ini harga 48. Ini 34. Ini 80 bagus mungkin ini. Ini 83. 33. 33. 30. Ah. Iya, 30. CRS. Yang ini 34. 4. Ini semua. 26 ini subsidi. Oh, yang ini subsidi. Ah, ya. Ah, yang ini subsidi. 26. Kita tak beli ini ya para sahabat. Ya. Kita beli ini. Nah, itu dia para sahabat. Mas Farhan tadi sudah pergi beli beras yang ada di kedai ya para sahabat, di kedai runcit gitu. Dan ini dia buktinya. Jadi Mas Farhan setiap bulan beli beras yang ini para sahabat, yang beras jasmine ini. Karena bagi pekerja atau warga asing tak boleh seenaknya menikmati barang subsidi yang ada dekat Malaysia macam itu para sahabat. Kita harus beli beras yang apa ya, yang tak ada subsidi macam itu, yang tak ada kawalan oleh kerajaan Malaysia macam itu, semacam minyak dan juga gula. Kita sebisa mungkin macam itu, kita harus banyak berterima kasih. Jangan kita untuk apa ya, malah mengambil haknya orang tempatan macam itu para sahabat. Kan banyak di video-video, banyak orang yang tak paham ataupun warga asing, bukan hanya dari Indonesia macam itu, dari warga-warga lainnya, dari negara-negara lainnya, mereka tak paham beli minyak dan juga beli beras subsidi. Itu tidak dibenarkan. Kalau mereka berjumpa di tempat di kasir diperbolehkan jual beli ke warga asing, maka akan dikena tindakan macam itu ketika Mas Farhan tengok dalam sebuah video macam itu. Jadi itu tadi Mas Farhan ketika beli beras di dekat pasar, bukan pasar ya, dekat kedai runcit, sangatlah mustahil ketika di dalam media sosial yang katanya Malaysia sangatlah membutuhkan Indonesia dan juga krisis beras macam itu. Orang di Malaysia kelaparan. Mas Farhan berada di Malaysia, tak
pernah dengar orang di Malaysia itu kelaparan. Bahkan TKI ataupun TKW ataupun warga asing tak pernah dengar orang yang bekerja dekat Malaysia itu bakal kelaparan. Kalau dia bercerita tentang enak kerja di Malaysia itu sudah banyak. Mereka itu bercerita dekat kampung tak pernah makan sedap, seketika pergi dekat Malaysia boleh makan ayam 1 ketul 2 ketul setiap hari, itu sudah lumrah. Itu sudah banyak yang membuat video tentang pengakuan asli, pengakuan fakta, pengakuan real macam itu. Bukan ada juga segelintir lah orang yang dulunya bekerja dekat Malaysia ataupun di bidang sawit ataupun di bidang bangunan macam itu, di bidang construction ataupun di bidang restoran yang ada dekat Malaysia. Segelintir lah, tak banyak TKI ataupun TKW yang tak tahu berterima kasih. Malah ketika balik kampung mereka memburukkan Malaysia, para sahabat. Ada itu, ada banyak ketika video yang Mas Farhan itu jumpai, bahkan di share kepada Mas Farhan, ada segelintir TKW dan juga TKI yang dulunya bekerja dekat Malaysia boleh sukses membina rumah, bahkan boleh membeli tanah dekat kampung sebab bekerja dekat Malaysia, dan tiba-tiba mereka malah memburukkan Malaysia. Itu otaknya itu di mana? Kalian itu sudah tumpang hidup, sudah boleh diterima dengan baik dulunya, malah ketika balik dekat Indonesia malah memburukkan. Itu kalian itu memang tak ada adab lah para sahabat, tak tahu rasa berterima kasih. Hewan pun ketika nengok sebuah video ada anjing, ketika diberi makan sama orang itu tahu rasa berterima kasih kepada tuannya macam itu. Apalagi kalian yang selalu memburuk-burukkan Malaysia, segelintir yang merasa yang memburukkan Malaysia, yang yang dulunya bekerja dekat Malaysia, jangan sakit hati lah, segera tobat lah macam itu. Malu kalian macam itu para sahabat. Dan inilah Mas Farhan yang makan setiap bulan untuk beras yang ada dekat Malaysia macam itu para sahabat. Tadi juga Mas Farhan sempat pergi bareng dengan Mas Iki, tapi Mas Iki lain lain bilik dengan Mas Farhan. Jadi Mas Iki ada di sebelah sana. Jadi Mas Farhan tak membuat bareng dengan Mas Iki ketika pulang ke rumah. Tadi belinya di pasar ataupun di kedai runcit kita sama-sama dengan Mas Iki para sahabat. Jadi kita menolak dengan adanya statement Malaysia krisis beras itu, kita menolak para sahabat, tak percaya macam itu. Karena saya pun bekerja dekat Malaysia tumpang cari rezeki, kok masa ya negara maju kan kehabisan beras macam itu. Padahal ketika kita pergi dekat kedai runcit, beras itu berlambak macam itu. Kan aneh para sahabat. Tetapi banyak ketua netizen Konoha ini membangga-banggakan hal ini, selalu ingin memojokkan negara Malaysia macam itu para sahabat. Jadi kalau para TKI ataupun TKW yang tahu persis dengan apa yang berlaku dekat Malaysia, ketawa tengok video yang mengatakan Malaysia krisis beras para sahabat. Dan mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.